Bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pendidikan. Hari Pendidikan Nasional adalah hari jati diri bangsa Indonesia yang selalu diperingati setiap tanggal 2 Mei. Dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Semboyan yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 9 yang artinya, Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya Dia mengeluarkan kami dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Seorang ulama menyatakan bahwa Al-Quran merupakan cahaya yang diturunkan Allah ke dunia untuk menjadi sumber pelita. Melalui cahaya itu diketahui perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang berbahaya, serta perkara hidayah dan kesesatan. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, walaupun negeri kita masih dilanda oleh pandemi, harapan kita untuk terus belajar dan belajar demi mengisi kemerdekaan. Semangat belajar harus dijadikan sebagai tonggak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui program Khalifatul Hayat di SMP Plus Al-Amin, semoga kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah, memiliki karakter yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, menjadi bangsa yang pintar, bermartabat, dan membawa kepada kemajuan bangsa Indonesia. Pendidikan lahir seiring diciptakannya manusia. Pendidikan hadir agar umat manusia memahami hakikat kehadirannya di muka bumi. Pendidikan ini diharapkan kelak agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik di masa kini dan yang akan datang. Mendidik ibarat kita menanam benih. Hasil yang baik akan didapat bila benih dirawat, disiram, dan dijaga dari hama-hama pengganggu. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat, berarti mendidik bangsa agar lebih baik di masa yang akan datang. Karena pendidikan adalah investasi masa depan yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan guna membangun bangsa. Mendidik adalah memahami dan mengayomi kebutuhan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Tugas pendidik adalah mengembangkan potensi peserta didik, menawarkan pengetahuan kepada peserta didik dalam suatu bentuk dialog. Semuanya dimaksudkan untuk memantik dan mengungkapkan gagasan-gagasan peserta didik terhadap suatu topik tertentu, sehingga pengetahuan tidak ditanamkan secara paksa, tetapi ditemukan, diolah, dan dipilih oleh murid sendiri. Atas dasar inilah, TK Al-Amin menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar yang mampu memberi ruang guna mendorong minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan fitrahnya. Tujuan dari pendidikan bukan hanya untuk manusia saja, namun untuk menghambakan manusia. Karena sejatinya tujuan pendidikan harus selaras dengan fitrah penciptaan manusia, yakni menjadikan manusia sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitas dan peran manusia tidak melenceng di penghambaan daripada Sang Kholik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tujuan penciptaan manusia juga untuk berperan sebagai khalifah di muka bumi, memberikan pengaruh positif dengan akhlak mulia seperti Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suksesnya
Proses pendidikan ditandai dengan menemukan hakikat diri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan membuat manusia memiliki akar yang kuat dalam beramal. Apapun peran yang dimilikinya akan dilaksanakan dengan penuh amanah dan integritas. Yayasan Islam Haji Muhammad Nibi Al-Amin berupaya untuk menyelaraskan tujuan pendidikan dengan fitrah penciptaan manusia untuk menjadi generasi Khalifatul Hayat. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Semoga arah pendidikan Indonesia bisa selaras dengan fitrah penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan waktu kepada kita untuk kembali bertemu dengan tanggal 2 Mei, hari yang menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap kita adalah pendidik. Mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, rahmat, dan karunia-Nya. Kita dapat melalui pandemi ini dengan semangat memberikan pendampingan dan pendidikan kepada anak-anak kita dengan baik. Kepada seluruh orang tua murid di unit TK, SD, dan SMP Plus Al-Amin, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas peran aktifnya menyelenggarakan pendidikan bermakna selama pandemi ini. Kepada Yanda Guru dan Bunda Guru di seluruh jenjang yang tak lelah menyalurkan inspirasi, membuka jalan pencerahan, dan membangkitkan asa setiap insan yang dididiknya agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, berpengetahuan tinggi, dan menebarkan manfaat bagi seluruh penjuru, yang senantiasa istiqomah mendidik anak-anak kita dengan menempatkan Allah sebagai orientasi pendidikan tertinggi. Juga kepada seluruh tenaga kependidikan, staf TU, tenaga kebersihan, dan dapur yang dengan perannya masing-masing menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Yayasan Islam Haji Muhammad Nibi Al-Amin. Izinkan saya atas nama pengurus yayasan menghaturkan rasa hormat mendalam kepada Yanda Guru dan Bunda Guru, kepada staf TU, kepada tenaga kebersihan dan dapur. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan ridho atas semua yang sudah dilakukan. Hari Pendidikan Nasional bermakna luas bagi kita seorang Muslim. Kesadaran tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan kitabullah dan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah harus selalu menjadi PR besar yang harus diselesaikan. Konsep pendidikan Islam seharusnya menjadi konsep ideal bagi seluruh sekolah Islam termasuk Al-Amin. Bagaimana mendampingi anak-anak berkembang sesuai dengan fitrah yang Allah titipkan sejak mereka lahir. Orang anak terlahir dengan potensi besar berupa fitrah dan takdir peran yang telah Allah tetapkan dan amanahkan untuk kita didik. Fitrah adalah benih. Menumbuhkan fitrah artinya menumbuhkan benih-benih kebaikan yang dibawa seorang anak sejak lahir ke dunia. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua dan guru. Bagaimana benih kebaikan itu bisa berkembang dengan baik hingga saat kita mengembalikan anak-anak kita ke hadapan Allah kelak. Bukankah kita mengharapkan anak-anak kita akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah? Bukankah kita mengharapkan anak-anak kita akan menjadi penyelamat kita di hari hisab kelak? Anak-anak kita harus mendapatkan akses pendidikan yang bermutu, yang berlandaskan kitabullah dari orang tua dan guru. Memiliki kesiapan yang baik untuk menjawab setiap percepatan perubahan ilmu pengetahuan. Menjadikan anak-anak kita pembelajar sejati.
Revolusi teknologi menjadi pendorong lompatan perubahan yang akan berpengaruh pada cara hidup, cara kerja, dan tentu saja cara kita belajar. Anak-anak kita harus menjadi pembelajar sejati. Meramalkan masa depan menjadi semakin sulit karena ketidakpastian perubahan yang ada seperti sekarang ini. Namun yang harus kita pastikan kepada anak-anak kita adalah bahwa kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka untuk menyiapkan diri meraih kesempatan yang terpampang di hadapannya. Anak-anak kita harus mampu berkontribusi, meninggikan agamanya, memajukan dirinya, memajukan masyarakatnya, dan memajukan kebudayaan bangsanya. Anak-anak kita harus mampu mengambil peran dengan ilmunya, dengan keterampilannya untuk menjaga nilai-nilai Islam tetap nampak di negeri ini. Karena itu, dan karena semua itu, anak-anak kita harus mampu mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan negeri ini, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan ridha Allah. Maka mari kita menyempurnakan peran kita sebagai orang tua dan guru dengan melanjutkan ikhtiar ini tanpa henti karena Allah. Kepada kita semua yang sampai hari ini sudah merasakan manfaat pendidikan, mari kita mengaturkan sapa terindah untuk para pendidik dan pejuang pendidikan. Sentuh hidupnya hari ini dengan berkabar dan ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.